Pada kesempatan kali ini saya akan membawa renungan firman Tuhan dengan tema memiliki hidup yang berdampak yang terdapat dalam kitab Efesus 5 ayat 1-4. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Dalam ayat ini terdapat 3 kata kerja. Yang pertama, agapesen, yang artinya mengasihi. Mengasihi ini mengandung tensis aorist, mood indikatif, voice aktif. Yang kedua, paredoken, yang artinya menyerahkan. Menyerahkan ini mengandung tensis aorist, mood indikatif, voice aktif. Dan yang ketiga, aneken. Aneken mengandung tensis imperfect, mood indikatif, dan voice aktif. Aorist merupakan kegiatan yang terjadi pada masa lalu, dan imperfect adalah kegiatan yang sedang berlangsung pada masa lalu. Indikatif adalah mengungkapkan bahwa kegiatan itu benar-benar terjadi atau nyata. Saudara-saudara, tidak ada hidup yang lebih indah dari hidup yang menjadi berkat. Di tengah-tengah dunia yang egois ini, mungkin sangat sulit untuk mencari seseorang yang mau peduli terhadap sesamanya. Tetapi kita sebagai orang percaya harus menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kita. Bagaimana agar kita hidup berdampak? Yang pertama adalah harus menuruti perintah Tuhan. Kita sebagai orang percaya memang harus bisa menurut kehendak Tuhan dan menuruti firman-Nya. Marilah kita hidup menurut kehendak Allah, karena itu penting untuk keselamatan kita. Jika hidup benar di hadapan Tuhan, maka orang-orang akan melihat Tuhan di dalam diri kita, dan itu bisa saja akan menjadi motivasi bagi mereka dan menjadi berkat bagi mereka. Yang kedua yaitu memiliki kasih. Dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Rasul Paulus menasihati mereka untuk hidup dalam kasih, sebagaimana Kristus mengasihi mereka dengan menyerahkan dirinya sebagai penembus dosa manusia. Hal ini juga merupakan nasihat bagi kita semua. Kehidupan kekristenan tidak dipisahkan dari kasih. Artinya, setiap orang percaya harus memiliki kasih dalam hidupnya. Hidup dalam kasih berarti membuang keegoisan dan tidak mementingkan diri sendiri. Bukan hanya mampu mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi juga kita harus bisa mengasihi orang yang membenci kita. Meskipun itu sulit, tetapi kita harus bisa melakukannya, karena kita tahu Tuhan sendiri telah memberikan contoh bagi kita, di mana Dia rela disalibkan hanya untuk menebus kesalahan kita. Yang ketiga yaitu selalu mengucap syukur. Kunci agar selalu mengucap syukur adalah selalu mengingat kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Renungkan bahwa keberadaan kita pada saat ini itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, bukan kekuatan kita, melainkan karena anugerah yang Tuhan telah berikan kepada kita. Walaupun ada banyak masalah yang terjadi dalam hidup kita, tetapi mari kita percaya bahwa Tuhan itu lebih besar dari masalah itu. Tuhan memberikan masalah itu bukan berarti Dia mau mencobai kita, tetapi karena Dia tahu bahwa kita itu mampu melaksanakan semua itu dan melakukannya. Jika kita selalu bersyukur, maka orang-orang yang di sekitar kita akan melihat kita yang penuh damai sejahtera. Maka hal itu akan bisa menjadi berkat dan menjadi dorongan bagi mereka untuk mengikuti kehidupan yang kita. Dan kesimpulan adalah Allah memanggil kita untuk menjadi murid-Nya, untuk bertumbuh dan menjadi berkat bagi orang